Oke Pak Umar, ini sejalan dengan langkah dukungan dari para pedagang pasar Kroya yang mendukung pemerintah Kabupaten Cilacap dalam percepatan pembangunan pasar Kroya ya Pak ya. Tentunya apa yang dinanti dalam musyawarah dengan PT TDM dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Sukses selalu untuk DPK UKM Kabupaten Cilacap. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Audio Jungle. Setelah tanggal 19 itu kan akan ada pertemuan dengan PT TDM dengan pihak pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini lewat Dinas DPK UKM loh ya. Artinya realisasi pertemuan yang konon katanya tanggal 21 beredar itu jadi atau bagaimana itu? Ya, kami sudah koordinasi dengan Pak Johan Sarijo, Iya. di mana beliau siap untuk bertemu dengan Waksekda. Waktunya ini hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022. Nanti Pak Johan akan ke ketemu Pak Sekda. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya. Karena apa, mencari waktunya Pak Johan itu sangat sulit. Kemarin kamu sudah ketemu dengan Pak Johan apa namanya, ada waktunya hari Rabu, jadi siap ke apa ya, ketemu Pak Sekda. Berarti tanggal 21 itu sudah ada pertemuan. Bukan pertemuan, tetapi saya hanya minta waktu jadwal. Kapan sih beliau bersedia? Ada waktunya kapan? Tanggal 21 itu dinas di sini menanya kepada Johan itu kapan waktunya. Dan Pak Johan memastikan tanggal 27 Rabu besok ada Rabu. Dia akan datang. Ya. Artinya datang ke DPK UKM atau langsung ke Pak Pendopo? Sekda. Langsung ke Pak Sekda Pendopo ya Pak ya. Nah itu Pak, seandainya besok tanggal 27 itu ya Pak ya, TDM ini juga masih berdalih tidak bisa bertemu dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah ini sikap dari dinas sini itu seperti apa Pak? Karena kan ini kan sudah cukup agak lama ya Pak ya, dan TDM juga sudah berapa kali dia akan mengatakan bahwa akan siap bertemu demi untuk membangun kecepatan pasar Kroya ini. Nanti seperti kalau misalnya nggak jadi seperti apa Pak? Ya kita belum bisa menjawab apa ya, mau ketemu aja belum. Ya. Jadi nunggu ketemu dulu. Kan tanggal sekarang hari Senin, Selasa, 2 hari lagi. Gitu. Jadi kita tidak bisa berandai-andai ya. Karena ya mudah-mudahan saja semuanya berjalan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan apa ya, PKS ya. Antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT Tata Daerah Mandiri Kroya. Karena kan masyarakat ini kan khususnya para pedagang yang Pak ya, dan lain juga masyarakat Cilacap dan LSM banyak ini sedang memantau terus terkait tentang pasar Kroya. Nah maksudnya gini Pak, apa namanya itu, kalau misalnya nanti besok itu tidak ada langkah-langkah yang lebih daripada kemarin, berarti kan berjalan di tempat. Tapi kan itu belum terlaksana. Kita kan, saya juga berusaha keras ya untuk segera ketemu dengan Pak Johan. Waktunya susah. Ya, disepakati kapan Pak Johan ada waktu. Ternyata dia memberikan waktu tanggal 27 harinya Rabu. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi lah ya. Berarti nanti kalau misalnya tanggal 27 itu tidak juga ditempati ya, seolah-olah ini PTDM ini bermain-main dengan pemerintah. Ya insya Allah lah, insya Allah. Kami udah minta dengan sangat kepada Pak Johan untuk bisa segera bertemu dengan pemerintah. Dan Pak Johan juga apa ya namanya, sebenarnya proaktif ya. Karena kesibukan beliau aja yang kadang-kadang dia kan lebih banyak di Purwokerto.
Oh. Kalau Pak Johan ini pedana pembangunan Pasar Keroya ya Pak ya? Iya, iya. Kalau Sarijo ini kan yang punya bendera tuh bagaimana hubungannya? Rono. Rono itu stafnya. Oh, stafnya. Ya. Karena waktu itu kan pernah dia memberikan juga statement kan itu. Iya. Oh, dia staff ya. Dia stafnya Pak Johan. Nah, Bagaimanapun juga kan yang punya wewenang. wewenang, punya kapasitas itu kan Pak Johan. Kalau Pak Rono kan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Johan. Nah ini kami ketemu langsung dengan Pak Johan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Tuh. Tentunya harapannya seperti apa nih Pak ke depan, karena ini kemarin pada tanggal 20 Juli 2022 ini pedagang pasar khususnya di tempat relokasi di Karangmangu ini kompak kelihatannya, informasinya mendukung langkah-langkah pemerintah daerah ini. Ya, pemerintah daerah akan mendorong percepatan penyelesaian Pasar Keroya ya, antara pemerintah dengan PT TDM. Ya, tentunya sesuai dengan perjanjian yang sudah diikat antara kedua belah pihak. Di mana salah satunya TDM ya harus bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi. Nah, itu kan kalau di dalam klausul, karena itu termasuk force major terjadinya kebakaran, maka itu perlu dimusyawarahkan. Nah inilah besok mau dimusyawarahkan tanggal 27 Juli 2022. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, itu aja. Oke Pak Umar, ini sejalan dengan langkah dukungan dari para pedagang Pasar Keroya yang mendukung pemerintah Kabupaten Cilacap dalam percepatan pembangunan Pasar Keroya ya Pak ya. Tentunya apa yang dinanti dalam musyawarah dengan PT TDM dengan pemerintah Kabupaten Cilacap pada Rabu 27 Juli 2002 sangat dinanti. Sukses selalu untuk DPK UKM Kabupaten Cilacap. Amin, amin, terima kasih ya. Pindah aslinya kalau pindah. Saya teman-teman ya masih ada beberapa istilah ganjelan karo pertanyaan sing kudu di rembuk barang solusinya kepriye. Jadi ngapunten lagi kritikan akeh untuk mewakili pedagang. Tapi intinya di sini itu pedagang kepengen ayo jalan mari boleh Pak Rono rasan nyuwun pindah terus nanti pasar ini ngono 30 tahun ya memang ini 20 tahun. Nah, kok kira-kira Pak Rono ana solusi kepriye? Arahan untuk pedagang itu seperti apa? Nah, ya ayo dolan bae mengana. Nah, jadi ini ngoten Pak Rono, jadi soal kita kesini adalah untuk apa ya istilahnya minta solusi, minta pendapat atau minta arahannya Pak Rono supaya nyong kan duwe kios nang kene urung rampung ya nek nyong kono pindah mbok hitungane kepriye kiosnya nyong. Nah, di situ kan nanti barangkali Pak Rono punya solusi atau misalkan wong kowe sih tanggung jawab misalkan tanggung jawab perusahaan insya Allah tidak mengenal perusahaan, apa punya pendapat lain, apa yang mau jajal tak rambut mau pindah atau pilih, intinya main guli pindah wis tetep kayak. Nah nanti yang sing arep takon dan sebagainya, dia kanca-kanca batin memang tekawannya. Iya ben istilahnya aja bundar-bundar buri lah. Kayak Pak Rono kan ditamone dia malah wis lebih gamblang. Nah ya aku ya malah senang gitu loh, ini jelasnya malah senang sih. Ya nek mewakili pedagang, dia mewakili pedagang, ya. Padahal ya kita buka bela ya. Pedagang sendiri kan sudah ada pengurusnya, gitu loh. Pengurusnya semestinya pengurus yang datang ke saya, tapi juga tidak masalah, gitu loh. Jangan dodol apa? Kunci Pak, saya dari lembaga GMDI soal kita kesini karena dapat kuasa pendampingan
Ya apa? Ini malah senang ini. Iya, jadi Betul. secara hukum saya dikasih hak untuk berbicara. Makanya ya ayo daripada nyong kan orang kenal Pak Rono jenengan pada kenal. Ayo mengenal barang jenengan tergantung ya. Jadi monggo bagi teman-teman apa yang mau diutarakan sama Pak Rono, mumpung niki lagi ketemu. Monggo Mas Witing apa? Ya apa ya dia nih apa? Monggo dari pedagang. Ini kan diskusi hari ini. Jadi kami mewakili pedagang, kami dari LSMPO ini yang diberi mandat, diberi kuasa untuk mendampingi para pedagang terkait dengan hak daripada pasar Kroya yang sisa kontraknya belum terselesaikan karena musibah kebakaran. Jadi para pedagang ini, mohon maaf sekali, para pedagang ini ingin mempertanyakan kelanjutan dan masa depan pasar Kroya ini ke depannya setelah ada relokasi seperti itu Pak. Nah selanjutnya monggo dari teman-teman para pedagang pasar Kroya apa yang menjadi keinginan aspirasinya, monggo kami sudah buka, monggo jenengan sampaikan langsung ke beliau Pak Rono selaku PT TTM ya. Pak Diki aslinya. Assalamualaikum. Pak Rono. Berarti nggak ada Pak Diki. ya Pak ya gue lah ini panjang jadi panjang banget lah. Nek sing ngerti iki bahasane sing Mas Biti. Mas si Ya itu nggak perlu lah, yang penting pada dasarnya sekarang Pak Rono jadi direkturnya. Iya. Siap. Nih, ya udah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rono, saya mengucapkan terima kasih dan rekan-rekan bisa bersilaturahmi ke sini sore hari ini yang menurut saya cerah. Jadi tujuan kami di sini pertama silaturahmi bersama rekan-rekan kedua kita sebagai pedagang pasar Kroya itu mau mempertanyakan kepada Pak Rono yang di sini sebagai direktur PT Tata Daerah Mandiri terkait dengan nasib kami para pedagang yang nantinya itu mau seperti apa dan bagaimana, karena sesuai dengan arahan Pemda kita per tanggal 1 Mei ini kan kita sudah harus pindah di 1 Juni kita kan maaf saya ralat 1 Juni kan kita harus sudah pindah ke pasar relokasi. Kita semua pedagang kita nurut karena kita semua pedagang menyadari bahwa kita itu hidup di negara yang ada aturannya seperti itu kan. Tapi di sini kita memang ada rasa-rasa kekhawatiran terus terang. Bagaimana nasib kami nantinya di sisa 10 tahun kontrak kita dengan PT Tata Daerah Mandiri. Terus nantinya bagaimana, siapa yang mau bertanggung jawab dengan musibah kebakaran ini seperti itu. Jadi kita mohon arahan, mohon petunjuk kepada Bapak Rono sebagai direktur PT seperti itu Pak Rono ya, saya sampaikan. malah nek kan asli ke saya pingin malah seperti ini. Iya. Jadi syukur Mas Rati. artinya kita orang apa gitu loh. Seperti ini artinya sesuai dengan MOU itu memang selama ini dari pihak pemerintah pun itu tidak menyadari bahwa isi MOU itu bahwa pengelola dan pemilik itu adalah pemerintah. Adalah saya ini sama posisi saya meskipun sebagai developer yaitu sebagai pembangun itu di sini kita itu sama dengan pihak pedagang yaitu yang dikorbankan, yang terkorbankan lah. Korban Ya artinya sama-sama. Karena di MOU itu kan pengelola itu pemerintah. Tapi selama ini nek durati saya sebagai pengelola. Kemarin kami juga dipanggil sama pemerintah kan, pemerintah. Ya sama ya dari dinas itu, kemudian dari biro hukumnya bahwa sebagai pengelola Anda bertanggung jawab. Gitu loh ke saya, sebagai pengelola kamu bertanggung jawab untuk membangun kembali, terus merawat, gitu loh, membangun gitu loh, merawat, terus memelihara itu sebagai pengelola. Gitu loh. Ya saya langsung toh, gitu loh, toh, karena saya sudah tahu, karena mereka itu
tidak sampai 5 tahun untuk duduk di dinas itu. Dia nggak tahu pasar. Sementara saya sudah 20 tahun lebih ngurusi pasar dengan Mas Witi dalam sisi. Sehingga MOU sudah banyak saya pelajari. Ketika mereka ngomong, ini Anda sebagai pengelola wajib ini toh. Ayo kita buka Pak. Gitu loh. Kalau jenengan ngomong pengelola, ayo semua kan pegang MOU ketika itu. Buka MOU-nya, dibuka. Kemudian di mana kalau kami sebagai developer TDM ini sebagai pengelola, gitu loh. Dibuka nggak ada Mas. Oh nggak ada. Loh, terus dasarnya jenengan ngomong ke saya sebagai pengelola gimana? Gitu loh. Dibuka nggak ada. Oke, ini jenengan nggak tahu karena jenengan itu dinas baru, pada pegawai baru, gitu loh. Sekarang dibuka bab 3 pasal 6. Buka bab 3 pasal 6. Di situ termuat bahwa pihak satu itu pemerintah berhak atas pengelola dan pemilik. Pedagang itu kewajiban pedagang itu sudah bayar retribusi, gitu loh. Sudah bayar semua tarikan pemerintah. Karena yang namanya pedagang itu dodol panju, mau tarikan di banyak bidang. Yang dia itu orang-orang sing ora duwe nama lah, ibaratnya ngedolakan jadi pedagang, nah pedagang lebih baik. Gitu loh. Iya kan? Apapun lah, sing penting mau ndak pedagang kepengin dodol, ngeboti weteng gitu loh. Pedagang apapun kewajiban bayar. TDM kita pemerintah mung duwe lahan itu tanah itu senilai 2,5 miliar. Ya 2 miliar. Karena barang itu ini bangunannya itu bangunan kan tanah kalau bangunan 2,5 miliar, tapi bangunan itu 5 miliar ketika ini 500 juta sehingga tanah itu 10 juta. Sementara kami bangun pasar ini 30 lah, itu 33 lah, 33 sesuai ini ya kan, gitu loh. Mungkin aku ngomong jenengan terus terang apa adanya pemasukan yang saya terima dari pedagang, mungkin nek juragan Johan kan ora duwe duit akeh, mungkin yang stroke Mas, gitu loh. Tapi karena keduitan wis senang karena wis kuwe dadi lah wis kene pasar go bahasane go hiburan bae. Gitu loh. Tapi ini ada hak dan kewajiban. Pedagang wis kewajibannya bayar retribusi, tarikan-tarikan yang lain. Kewajiban dari TDM itu wis bangunkan sing pemerintah kan ngomong ora dodi bae. Padahal kalau kita buka Mas, itu pemerintah itu punya dana PNR UPR gitu loh, pemulihan ekonomi nasional itu semua pasar itu gratis yang dibangun gitu loh. Cuman karena di situ ada orang-orang tertentu lah main kepengen itu ya hal yang monggo lah. Nah makanya saya ngomong pedagang dan kami itu menjadi orang yang terkorbankan gitu loh. Nah saya ini bukan dikasih pengelola, tetap pemerintah. Nah sekarang saya ngomong kewajiban pedagang sudah, kewajiban TDM sudah. Sekarang kewajiban pemerintah apa? Karena hak dari haknya gitu loh sudah diterima dari pemerintah. Dan dia kan sudah terima dong. Wis bangun orang bisa terima retribusi nih, tarikan apapun. Kalau saya pengelola retribusi pedagang nanyong, retribusi pajak retribusi pajak parkir nanyong, apa ora? Enggak Mas. Banyak orang-orang anu modal ora malah ulih proyek, gitu loh Mas. Makanya jenengan itu malah ibaratnya saya sekata jalan dengan saya itu malah proyek maju, gitu loh. Kewajiban pedagang, kewajiban TDM sudah mau sekarang hak saya itu mana? Pemerintah, gimana kebakaran kepriwe? Saya 33 miliar itu wis ora lihat apa-apa. Pedagang yang belum bayar banyak, gitu loh. Yang setor DP
Ya paling berapa? Hitung-hitungan saya bisa buka. Gitu loh. Saya hanya dikasih hak guna bangunan, Mas. Nih, HGB. Nih. Jadi kalau misalkan ada pedagang, ini kan pengelolaan ini 30 pengelolaan 30 tahun kan tahunnya 30 tahun. Iya enggak? HGB 30 tahun. Hak guna bangunan itu 30 tahun. Gitu loh. Tapi hak guna bangunan yang sudah dialihkan ke pihak ketiga, siapa? Pedagang. Itu sudah bukan tanggung jawab saya. Gitu loh. Jadi kalau itu yang sudah rusak itu sekarang ini rusak ini, gitu loh, terbakar karena ini pengelolaan pemerintah, ya tinggal pedagang, termasuk kalau saya dandani sing milik kita yang masih sisa. Nah sekarang kalau punya pedagang itu sendiri pedagang sing wis dibayar mulai pedagang itu hak guna bangunan, ya sudah maring pemerintah kayak privilege. Berarti ini Gitu loh. kebakaran ini tetap kita ke pemerintah jadi pertanggungjawaban. Ya namanya terlepas dari kebakaran apa Iya, itu sih. Gitu loh. Itulah intinya musibah Iya, kebakaran. artinya ini kan ada pelimpahan wewenang. Ini sinang aku gue hak guna bangunan. Nek gue memang ora pada payu, gitu loh ya. Itu semuanya di saya. Tapi kan jenengan wis toko kan, juga tidak sedikit nang jenengan nanyong di tukuran jenengan didol maning kan banyak kayak gitu loh. Maka yang sudah milik para pedagang ini sudah menjadi hak guna bangunan jenengan, pajak termasuk jenengan, retribusi jenengan, parkir pada nyesuk bayar. Nah sekarang pemerintah keprivilege gitu loh. Saya itu punya ini fungsi kudune dibangun dari pemerintah kabeh yang anak takon Banyumas ora ana pasar sing dibangun nang pedagang gitu loh, pasti itu pemerintah ngkroyak tok gitu loh. Jadi pasar gede makanya Cilacap gitu loh. Arep nganggo sing lain-lainnya juga kan seperti itu, padahal sekarang sudah nggak bisa seperti itu, ada pen. Itu pemulihan ekonomi nasional, itu duit negara. Karena pasar rakyat ini kan pasar rakyat, gitu loh. Pasarnya pemerintah, itu loh masalahnya. Saya juga lagi bingung apa priwilegenya. Mulai pedagang ya bingung Gitu Pak. loh. Kiar kepriwe sing arep bangun ki maning sapa? Oh, iya. Ya, sekarang gini, lah bukan pasar pemerintah siapa yang bangun. Misalnya saya suruh bangun Mas, logikanya gini, jenengan kiai sing duwe iki lah TDM. Kemudian jenengan harus dibangun maning, ya. Bangun maning, sing gone sapa? Gone pemerintah. Ya mendingan kayak jenengan anu ndek diteke go bangun tanah dewek sih hak milik. Ya ora Mas, logikanya kan gitu. Jelas kalau pasarnya pemerintah ya dibangun pemerintah. Terus saya juga menjadi korban di situ. Jadi pedagang menjadi korban. Korbannya apa Bang? Mungkin saya potong. Ya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya namanya Pak Muhammad Denis Setiaji. Kebetulan sekali diamanahi sebagai humas BPI, ditunjuk oleh para pedagang sebagai istilahnya humas ya, wadah komunikasi seperti itu. Sebelumnya saya tadi banyak menyimak pernyataan jenengan terkait bukan pengelola, terkait dengan HGB, terkait dengan hak milik. Sekarang gini Pak, pertanyaan saya sebenarnya saya sih nggak mau dibandingkan Pak, tujuan kita silaturahmi. Mas saya mau beli sedikit apa istilahnya kebenaran yang hakiki yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan semua orang. Jadi gini Pak, yang perlu saya luruskan, kebetulan ini dilalah Pak, saya sebagai developer dilalah gue petek, aku developer biasa main HGB, itu kebetulan dilalah
Wong GP ora kere kabeh itu. GP Soge, Sewu. Ini gini Pak, saya luruskan pernyataan jenengan, bukan saya mau debat bukan. Jadi gini, memang pedagang itu dapatnya HGB. HGB yang dimaksud itu bukan HGB seperti yang sering saya lakukan. HGB mereka tidak bisa untuk balik nama kepemilikan karena statusnya TDM mendapat HGB itu bukan dari jual beli. Itu yang perlu saya garis bawahi Pak. HGB-nya yang sampean dapat yang sekarang ada di tangan pedagang itu bukan dari jual beli, kudu tuku. Ini sewu. Kudu tuku. TDM ora tuku lah, dari pemerintah, nek pemerintah tuku. Itu nyenantu kayak pemerintah, nyun sewu, ngedol aset negara, situ pemerintah swag lambene. Setuju? Ya. Nyun sewu. HGB yang jenengan jual belikan, jual beli. HGB yang jenengan alihkan untuk dipakai dalam proses jual dagangan, bododolan itu HGB dari hasil kerjasama pengelolaan, bukan TDM tuku. Itu yang bisa dibuat. Kalau TDM tuku, lahan roya itu kalau mas-mas ini pegang HGB-nya TDM, saya pastikan hari ini semua balik nama. Tapi itu nggak bisa, karena tanah enggak nyusewu. Itu satu. HGB ada dua macam. HGB yang didapat dari hasil jual beli, seperti saya, aku tuku lah dari Mas Lisin, tegai perumahan. Aku cuma nggak paparan kok. Iya. Aku tuku lah dari Mas Lisin, tegai perumahan orang bisa langsung ke alihna ABCD jenengane wong harus